bau godokannya eh, apa namanya kentang itu berarti di situ ada genderuwo. As Plot twistnya itu kok dikasih tahu pas di rumah gitu loh. Spiritual juga ya, jangan-jangan. Gimana Beb ceritanya? Hari-hari bersama Atrium Story, selamat malam. Hari ini malam Jumat, bareng saya Rama, sebelah saya ada Ilham sama Afif. Masih di Atrium Horror Story, jadi mengulik-ngulik cerita seputar hal-hal yang spiritual. Sebelumnya tadi Afif mau berbagi cerita, katanya ada sesuatu yang agak surprise, agak membuat dia ding gitu. Dia katanya nggak ngerti, saya belum diceritai apa-apa, belum tahu mengenai apa juga. Jangan-jangan spiritual juga ya, jangan-jangan. Gimana Beb ceritanya? Jadi tadi kan aku jadi tadi kan jam berapa ya? Jam 1 itu mandi di sini di studio. Terus pas habis udah hampir selesai tiba-tiba kayak ada yang manggil hei gitu. Cuman aku dengan sadarnya iya bentar gitu, iya bentar. Tapi dengan kayak ketakutan. Terus iya bentar ini. Terus itu dia lagi hei gini. Udah selesai. Oke, selesai mandi, keluar sholat. Kamu Habis ketakutan kenapa itu? Tahu kalau itu nggak beres. Oh, terus udah kan keluar. Habis itu aku mau nyuci piring apa tadi? Mau nyuci piring. Habis nyuci piring di kamar mandi. Habis nyuci piring, balik ke sini. Itu di daerah pintu ini. Jadi kalau nggak tahu, di sini tuh ada pintu menuju ke dapur. Ini ya. Itu tiba-tiba kayak ngecium aroma kayak apa ya? Bukan aromanya yang biasanya ada di studio. Cuman kayak nggak asing loh, nggak asing. Habis itu nggak harum. Kayak bau apa ya? Godokan. Nah, udah kan? Udah selesai, oke lah. Di sini yang tadi itu aku habis cium, tak cariin di mana sih baunya. Hilang. Oke, udah selesai sampai di situ. Terus aku balik ke ruang tamu depan. Pas mau pulang, tadi aku sekitar jam 4, itu jam 4 atau jam setengah 5 ya, izin pulang. Pulang disuruh sama ibu pulang. Bentar, ada makanan di rumah, bawain. Oke, mau pulang, aku bilang sama Mas Rama, aku ngecium aroma yang tadi, sama. Aku penasaran, ini bau apa sih? Sampai pada saat itu Mas Rama kan bikin makanan mie instan yang rasa keju. Tak kirain bau itu. Terus tak cium lagi, kok beda? Enggak, bukan ini. Aromanya bukan ini. Oh, itu kamu tadi tanya itu. Aromanya bukan ini. Oh, alah. Pas sampai rumah, kamu tanya itu tadi, baru nggak. Pas sampai rumah, itu ada suguhan di rumah. Kayak apa? Godokan kentang. Kentang godok. Ini baunya. Kok sama? Nah, itu kan. Pertamanya gitu. Terus tiba-tiba waktu itu ibuku masih di luar, ada acara di depan rumah. Pas pulang, ibuku cerita,
kalau misalnya dulu di Sidoarjo itu ada cerita bau godokannya apa namanya kentang itu berarti di situ ada genderuwo. Nah iya, kayak ini istilahnya bakarannya hukum ketela pohon. Katanya. Jadi Iya. Plot twistnya itu kok dikasih tahu pas di rumah gitu loh. Dan kamu nggak tanya apa kan ke mamamu? Enggak sama sekali. Kok tiba-tiba ini bau tadi itu baunya ya ini kayak gini. Masuk ono gendruwo nih. Coba Tadi kamu tanya, iya aku masak emang, masak mie, masak tapi tanya tadi, ambo apa sih Cak? Oh, ambune keju iku ta? Oh kudu. Tadi tak kira ya gak ada apa-apa. Tapi pulang, oh ternyata gitu. Enggak lah, ya jangan sampai lah. Iya. Tapi ambon-ambon yang unik kan itu kebetulannya. Kebetulannya. Kan di sini habis bau gitu, tapi nggak cerita apa-apa. Di rumah diceritai itu. Diceritai itu. Ada koneksi apa gitu. padahal nggak tanya. Nggak tanya. Yang unik sih. Ibu bilang kalau misalnya di Sidoarjo itu dulu katanya, ibu juga pernah kalau misalnya ada godokan kentang baunya gitu tapi nggak ada wujudnya, nggak ada kentangnya itu katanya ada kan. Emang ada cerita di Sidoarjo dulu. Iya gitu katanya gitu. Bau kentang artinya di situ ada Genderuwo. begitu juga di gunung ceritanya gitu, ceritanya ya. Aku sendiri nggak pernah sih, nggak pernah. Sering naik sama Ilham tuh ya beberapa kali, nggak sering banget, beberapa kali. Nggak pernah yang namanya nyium bauin, tapi banyak kesaksian bilang kalau kalau bau jenis gitulah, ada kentang atau singkong gitu direbus atau dibakar Gerungan gitu. melati ya. Nah itu ada genderuwo. Kalau melati katanya yang lain, jenis perempuan yang berbaju putih dan sebagainya. Kalau bau amis biasanya juga gitu ya, macam-macam lah keberadaan. Kok kebetulan juga cerita gitu. Jadi tadi itu sebenarnya pengen cerita sama Ilham di daerah-daerah kita masing-masing tuh ada konon. Nah itu seperti apa sih konon di daerah kita yang kita nggak selalu ngalami, cuman bisa jadi ya ini pengalaman komunal lah, pengalaman orang banyak turun temur diceritakan dan kesaksiannya juga banyak. Seperti itu konon. Kalau di Darjo tadi aku cerita konon di sana mencium aroma itu ada genderuwo dan tentu saja itu sudah banyak saksinya. Ceritanya juga dari Sidoarjo yang merupakan daerah delta, daerah dekat hulu sungai, apa daerah dekat laut gitu, sampai ke puncak gunung itu sama. Iya. Kononnya itu. Dan kenapa harus bau-bauan? Nah itu. Dan kenapa harus bau-bauan? Kalau di daerahku nggak pernah sih ada cerita gitu. Kalau di daerahku ya, konon-kononnya yang bau singkong itu nggak pernah. Aku dari kecil nggak pernah. Cuman kalau itu bau amis. Nah, bau amis ini ada dua kalau di daerahku, di dusunku itu. Yang pertama itu mereka bilangnya cewek, cewek gitulah. Ada yang bilang itu kuntilanak lah dan sebagainya lah. Dia bilangnya rambutnya itu yang bau amis. Jadi kak, tuh itu ceritanya. Jadi kalau misalnya ada kelihatan gitu, kan ya orang ya macam-macam, ada yang ngundang dan sebagainya. Nah, itu ada hubungannya dari sama ritual. Maksudnya kan kayak apa tadi? Nah misal yang mbak baju putih sama panci itu kan kalau nggak amis, yang amis itu kan banyak cerita. Kalau misal perempuan lagi halangan, nah itu katanya mbak yang satu itu suka sama bau. Nah, waduh. Katanya juga kalau cewek lagi haid, lagi datang bulan itu rawan diganggu sama begituan. Ya kalau alasannya ada yang bilang soalnya dia lagi nggak wudu, nggak suci kan. Kalau orang gini kan bisa bersuci langsung gitu. Ada yang bilang seperti itu. Makanya itu kalau ritual tadi ada yang rambutnya itu ditangkap. Cerita ini cerita tapi nggak pernah tahu aku.
Jadi ada si macam gitu, kuntilanaan gitu, disaut gini. Dapat rambutnya beberapa helai. Ini dijadikan susuk. Jadi di tangan ini ada rambut, Yang rambut ada darahnya, baunya amis. Jadi rambutnya itu bekas darah, bukan darah lepok gitu, enggak. Tapi rambut bekasnya itu darah. Jadi ada baunya. Bau amis, bau anyir, darah yang udah lama. Kalau teman-teman luka, agak awet tahu kan ya, baunya katanya seperti itu. Dan juga lagi tuyul. Nah itu baunya katanya sama seperti itu. Kalau bau wangi sih aku nggak pernah tahu. Soalnya bagiku sendiri wangi itu agak berjauhan sama hal demikian. Harusnya yang harum-harum itu hal yang bagus. Harusnya. Tetapi kok malah ini dikaitkannya sama mistis. Harusnya. Itu sih kalau konon-kononnya di daerahku masalah bau-bau gitu. Kalau yang lain bau-bau banyak banget. Dulu ada cerita, banyak lah. Nanti aja lah. Mungkin kalau selain bau-bauan itu kononnya ini helainya kafan orang meninggal. Itu katanya kalau misalnya dibakar, terus di abunya ditaruh di alis, bisa ngelihat makhluk astral gitu kan. Tapi nggak pernah nyoba sih, dan takut juga kalau misalnya beneran kejadian kan. Tahu-tahu nggak bisa balik gimana kan. Nah aku sendiri kalau bawa-bawaan itu enggak, cuma sekali waktu itu di Jogja sih, waktu itu lagi ngopi itu, tapi baunya bau terasi. Kalau orang sana ya. Jadi posisi waktu itu ngopi tinggal berdua sama ownernya sampai 3:30 lah, jam 3:30. Terus ownernya itu ketika cerita curhat, tiba-tiba ngeliat kayak ada ayam hitam kayak cemani. Ayam cemani. Kayak cemani. Itu waktu ini ngobrol di luar. Kok tiba-tiba ada ayam gimana itu? Ya itu pas cerita, terus tiba-tiba dia kaget. Terus. Nah, terus itu gak ono. Biasanya kan kalau ayam lari kan pasti ada suaranya toh. Iya, itu nggak ada. Cuma ada rupanya lari, nggak ada suara. Cerita lagi. Waktu itu sebenarnya aku nggak sadar. Aku bawa terasi 3:30, mikirku, orang udah bikin sambal kayaknya mau sarapan. Baunya itu benar-benar sedap, enak, kayak sambal terasi, enak kan. Ngobrol, kadang udah 3:30, udah mau subuh lah ibaratnya. Pulang lah, ya mas, aku udah capek, mau tidur ya mas, aku pulang. Sampai kos, aku tiba-tiba di WA, mas, sama tadi ini kan, kalau selama bau sambal terasi ya, wah iya mas, sambal terasi ini enak. Lah, ngopo, kenapa? Cuman nggak kepikir kalau itu ada sesuatu. Kalau biasanya gendruwo, saya kok terasi gendruwo. Di situ aku baru sadar, ternyata orangnya ngajak pulang seperti itu, gara-gara itu, kayak gitu. Kalau aku sendiri nggak pernah. Cuma kalau soal itu kan kayak urban legend. Folklore. Kasim ya, tempat tinggal di Sungguh itu ada di tempat yang namanya Beji. Beji itu sumbernya orang Kasim, kayak hutan kecil di daerah utara lah, paling pojok di sawah-sawah. Di situ mengeluarkan air, nyumber ya. Nah, kan pasti kita dari kecil tuh pasti ada aja cerita soal mitos-mitos kayak gitu. Yang paling sering dengar itu ketika kecil, kalau kamu nggak puasa, itu ketika hari raya nanti ada hukumannya. Dan ngeri ketika tak pikir hukumannya itu bukan apa-apa. Agak ngeri. Hukumannya kamu nanti bisa digantung di sumber Beji. Digantung ya kan, namanya anak kecil ya, mungkin orang mitos untuk nakut-nakutin anak kecil gitu. Nggak ada pikiran gitu. Terus makin lama di sini bisa agak ilmu remaja ya masih ada cerita kayak gitu banyak. Jadi ada, mohon maaf ya, di dusun itu ada salah satu orang itu yang melihatnya nggak bisa balik. Nah, itu kan buat orang pasti udah jadi cerita-cerita. Itu katanya posisi dia lagi buang air besar malam-malam di sumber Beji, ada sungainya.
itu kayak dicemuti. Si orang yang gini tadi. Karena buat orang asing itu kayak yang namanya sumber air kan agak sakral kan, malam-malam kayak gitu gini kayaknya kayak kalanya gitu kan maksudnya organisasinya orang sana. Yang paling keren itu di salah satu bekas lapangan bola voli itu juga rumah lapangan bola voli, katanya waktu dulu itu tempat kuburan. Nah, kuburannya ini bukan sembarang kuburan kepala kuda. Aku nggak tahu. Oh, pernah dengar aku. Iya. Kuburan kepala kuda. Oke. Iya. Nah, pernah. Ingatan masa kecil banget aku cerita itu ya. Pernah ada orang malam-malam di situ, ya kan ada tempat duduknya lah kayak masih lama, lagi ngopi, lagi ngobrol. Sering orang dengar itu suara ringkian kuda ini. Ini kayak gini. Padahal ngeri banget sih nih iku. Di tengah desa ono ringkian kuda. Maksudnya kan yang sing ada ini, daerah ini sing ono pacan kuda kan tetes. Iya. Di tempat Leduk gitu ya. Jauh. Ngapain orang Jauh. ini kan naik kuda. Tegal Jaran. Itu masih sampai sekarang sih, nggak tahu kalau anak-anak kecil sekarang masih bisa gitu atau enggak. Cuma ya kalau kejadian spiritual mistis atau unik banyak. Salah satunya tanteku sendiri. Tante kita. Itu gimana? Jadi ceritanya itu dia pulang kerja malam-malam. Itu jalan dari kampung ibaratnya, dari Gapura desa kan. Ke rumah itu kan lumayan. Dan harus melewati kuburan. Iya. Oh iya, sebelah masjid. Ya. Aku lupa waktunya. Itu malam atau siang aku lupa. Kayaknya siang ke sore. Posisi lagi apa ya? Gloomy lah. Hujan gerimis mendung. Tangan itu lewat biasa. Kok tiba-tiba dengar suara ini kotor mendengar. Mandek kan tante. Noleh kuburan, namanya kuburan jadi pikiran dia apa? Gak ada apa-apa. Jalan lagi kayak gitu. Ternyata krono mayit sing opah melaku kok suaranya tambah banter cari ini krono mayit itu kubur bicara tentang apa dulu yang terkenal itu apa lampor. Aku gak ngikuti ceritanya itu cuman mirip iku berarti. Jadi tante di Uber Iku ya ceritanya aku sendiri, aku kecilnya seiling. Dulu aku waktu kecil dengar cerita gitu itu tak kira itu bahan apa ya buat nakut-nakutin anak kecil biar gak main. Tak kira waktu kecil. Ternyata semakin gini mendengar ceritanya orang-orang itu mereka alami ternyata. Bukan buat sekadar bohong-bohongan itu enggak. Banyak yang bajingan banget gitu. Dan yang paling kaya nggak ikut sih lapangan voli guys. Kok bisa ikut dari kuburan dasi jalan gitu. Di ini ada kan sering main ya dulu di desanya Ilham itu juga ada dekatnya saudaraku namanya hantu itu ndas gelundung. Nah kalau cerita ada beberapa versi cerita ada yang tiba-tiba kayak dikejar gitu. Cuman cerita yang menurutku paling valid. Bukan paling nggak tahu ya validasinya nggak tahu ya cuman dari beberapa cerita ini sama dan versinya itu agak mengagetkan gitu bukan dari awal kan kerasa kan cerita yang mistis mengagetkan sama mengagetkan biasanya kita nggak niat apa-apa tiba-tiba nah gitu bukan yang berangkat dari awal ini udah mistis lah dari awal enggak itu ceritanya ndas gelundung itu bukan dia gelundung ngejar-ngejar bukan seakan-akan itu kayak kepala ini habis dipenggal jatuh gelundung itu orang kalau bilang ndas gelundung itu nah ini ada hubungannya katanya kalau ada darahnya orang habis kecelakaan atau meninggal atau hal seperti itu ya zaman dulu lah ya kita nggak tahu persisnya cuman entah disembelih entah gimana terus dikasih jeruk nipis diperes gini itu yang katanya bikin di situ hantunya menetap. Nah itu kayak terakhir beberapa menit terakhir sebelum si kejadian ini. Jadi misalnya orang kecelakaan gitu di pernah dengarnya itu aku lupa nama daerahnya tuh
daerah apa sih, jalan besar lah ada. Itu kecelakaan cowok cewek keserempet gitu, diperesin jeruk. Ya banyak orang akhirnya dengar itu jeritnya, decitnya motor itu di situ, dengar tok. Begitu juga sama si semacam das gelundung tadi, itu katanya ada orang iseng. Itu apa kok diperesin jeruk? Itu sudah lama, nggak tahu asal usulnya gimana, apa hubungannya sama jeruk nggak tahu ya. Hubungannya udah agak lama itu, orang udah percaya. Jadi kalau ada darah manusia, terus ingin menyimpan memori terakhir dari si korban, itu biasanya diperesi jeruk. Bisa. Makanya itu ada yang das gelondong lah, apa ada yang, Kalau pakai jeruk Bali ya. aduh, layak dong, Bali layak kan, kayak gitu. Besar gitu. Kalau jeruk Mandarin berarti apa? Vampir kan. Kalau tadi Mas Ilham bilang ya cerita tentang di sumber air itu di tempatku tinggal di Swaiwo, mungkin tahu teman-teman. Di Swaiwo itu ada dulu namanya sumber Almanar kalau. Jadi ada di situ ada sekolah Almanar, di depannya ada sumber dulu. Iya. Itu. Nah, mitosnya di situ kan banyak banget ikan wader, ikan kecil-kecil gitu. Nah, kalau misalnya dipancing boleh. Cuman jangan dihabisin. Katanya kalau misalnya ikannya habis, sumbernya mati. Oh Nah, iya. kepercayaannya orang sana. Nah, pada saat itu aku sama temen-temen nggak percaya dong, namanya anak kecil dikasih tahu gitu ya. Alah mungkin gini-gini les terabas saja lah, nggak dipancing, diseser. Nah, dapat 3 hari Genosida ya, terusan 3 hari habis. Pas hari keempat nggak ada ikannya, hari kelima mati Sumber sampai sekarang. itu Anda juga berusaha itu ya. Ya Allah, kamu merasa bersalah itu. Saya sebagai SJW nggak terima ya. SJW lingkungan saya nggak terima sih itu. Upaya-upaya kapitalisme kan. Tapi untungnya kan di Soibo itu sumber nggak satu, gitu. Nggak satu, banyak sumber. Cuman pas di daerah itu aja. Gitu. Nah itu kan. Nggak ada studinya aja banget gitu. Ternyata sebuah mitos dan klinik itu nggak hanya sebuah cerita, ternyata bisa ada yang bisa dibuktikan. Entah apa hubungannya, mungkin bisa ditelaah, bisa diteliti. Ya entahlah ya, entahlah. Tapi nyatanya terjadi. Nyatanya terjadi, nggak selang berapa lama. Kalau bilang kebetulan itu terlalu kebetulan sih. Kalau misalnya bilang itu kebetulan, itu terlalu kebetulan. Kalau mitos-mitos lagi sebenarnya banyak. Kalau diceritakan nggak bakal habis semalam, apalagi kita ini masuk hasil dari cerita-cerita masa lalu itu yang iya, orang masih kampung gitulah. Jadi untuk sekarang begitu dulu. Terima kasih, selamat malam.